Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Makalah Islami akan membagikan sebuah kisah tentang seorang waliullah yang diazab langsung oleh Allah. Wali ini bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah adalah seorang lelaki yang gagah perkasa. Dia telah mengetahui nama-nama Allah yang agung. Dia bahkan bisa melihat malaikat. Doa lelaki tersebut mustajab, apapun yang ia minta, Allah pasti mengabulkan. Hanya saja saat dia mendoakan untuk keburukan Nabi Musa, ia gagal, dan lidahnya pun mendadak menjalar keluar. Ada yang berpendapat Bal'am telah diberi kenabian, namun ia melepaskan kenabian itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan satu riwayat, bahwa Bal'am adalah seorang lelaki yang dianugerahi 3 doa mustajab. Ia mempunyai seorang istri yang memberinya seorang anak laki-laki. Suatu waktu, istrinya berkata pada Bal'am, "Berikanlah sebuah doa darinya untukku." Bal'am pun menjawab, "Saya berikan satu doa untukmu, apa yang kamu kehendaki." Sang istri pun menjawab, "Berdoalah kepada Allah, agar dia menjadikan aku seorang wanita tercantik di kalangan Bani Israel." Maka laki-laki itu berdoa kepada Allah agar menjadikan istrinya seorang wanita tercantik di kalangan kaum Bani Israel. Setelah sang istri mengetahui bahwa dirinya lah yang paling cantik tiada tandingan, maka ia membenci suaminya dan menghendaki hal yang lain. Akhirnya si lelaki berdoa kepada Allah agar menjadikan istrinya seekor anjing betina. Akhirnya jadilah istrinya seekor anjing betina. 2 doanya pun sudah menghilang. Kemudian datanglah anak-anaknya lalu mengatakan, "Kami tidak dapat hidup tenang lagi karena ibu kami telah menjadi anjing betina, sehingga menjadi hinaan orang-orang. Maka doakanlah kepada Allah, semoga dia mengembalikan ibu kami seperti sedia kala." Lalu, lelaki itu berdoa kepada Allah. Lalu kembalilah wujud istrinya seperti keadaan semula. Dengan demikian 3 doa mustajab itu telah lenyap darinya. Kemudian wanita itu diberi nama Al-Basus. Diriwayatkan juga, Bal'am tidak dapat berhubungan dengan wanita, karena wanita, orang-orang yang gagah perkasa itu terlalu besar baginya. Maka Bal'am hanya dapat menggauli keledainya. Kisah ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu, agar mereka kembali kepada kebenaran, dan bacakanlah kepada mereka, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, tentang pengetahuan isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tersesat. Dan kalau kamu menghendaki, sesungguhnya, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir, amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zolim. Quran Surat Al-A'raf ayat 174-177. Dijelaskan di dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Bal'am bin Ba'urah adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah berupa doa-doa yang pasti terkabul. Ia hidup pada zaman Nabi Musa, dan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Musa. Karena kedekatannya dengan Nabi Musa, maka Bal'am bin Ba'urah dipercaya oleh Nabi Musa untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, dengan menyembah patung berhala dan ritual-ritual, serta perkara sesat lainnya. Bal'am bin Ba'urah oleh Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada penguasa Madian bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan masuk ke Madian, meski diberikan izin atau tanpa seizin penguasa Madian. Sesampainya di hadapan penguasa Madian, ada hal berbeda pada diri Bal'am bin Ba'urah. Dia tampak terkesima oleh pesona Madian dan keindahan kotanya. Penguasa Madian menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Ba'urah. Oleh karena itu, penguasa Madian menawarkan isi Madian akan kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik kepada Bal'am bin Ba'urah. Dari harta, wanita dan tahta. Bal'am mantap menerima semua tawaran tersebut dan melupakan Nabi Musa. Setelah menikmati berbagai kemewahan dan kesenangan Madian, Bal'am bin Ba'urah diminta oleh penguasa untuk membendung dan mengusir Nabi Musa dan orang-orangnya yang hendak masuk ke kota Madian.
Menurut sang penguasa kota, Nabi Musa masuk ke kota Madian bertujuan untuk memporak-porandakan segala kemewahan di kota Madian, serta menghancurkan kotanya. Sebagai pemilik doa mustajab, Bal'am bin Baura tanpa berpikir panjang langsung mengiyahkan perintah sang penguasa. Malam hari saat penduduk Madian tenggelam dalam lelap, Bal'am bin Baura bangun dan meminta kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu ia berdoa serta memohon kepada Allah supaya Nabi Musa dan orang-orangnya mengurungkan keinginannya pergi dari masuk ke kota Madian. Bal'am bin Baura sangat yakin akan permintaannya kali ini. Sesaat setelah kembali dalam tidurnya, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar darinya semenjak ia menerima tawaran sang penguasa Madian sudah tidak lagi mustajab. Namun sebaliknya, jika dia tidak segera bertaubat dan kembali ke barisan Nabi Musa, maka ia akan menjadi manusia terlaknat. Pagi hari setelah menyadari, kini dirinya sudah tidak lagi laku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun apa yang terjadi? Bukannya malahan taubat, justru Bal'am bin Baura semakin bertingkah. Ia kumpulkan penduduk Madian dan berkata, "Wahai penduduk Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung, tetapi jangan khawatir. Biarkan saja mereka menuju ke kota ini dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan kota ini." Pernyataan Bal'am bin Baura tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan orang terdekat Nabi Musa, ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orang Nabi Musa. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang loba dan rakus, dan gemar berfoya-foya, dan juga pemuja kesenangan dan kenikmatan. Mengikuti arahan Bal'am bin Baura, penduduk Madian memperindah kota mereka sedemikian rupa. Harta dan perhiasan mereka ditata baik dan menakjubkan. Wanita-wanita cantik dan seksi disiapkan menyambut rombongan Nabi Musa di pintu gerbang kota. Sesampainya Nabi Musa dan orang-orangnya tiba di kota Madian, mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan kota Madian. Mereka terlena dengan desirnan lembut oleh suara-suara mereka yang memanggil dan merayu. Pengikut Nabi Musa bergelimpangan, jatuh dalam wanita-wanita cantik dan kenikmatan Madian. Banyak orang-orang Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa, dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya. Kota Madian semakin liar dan sangat bebas. Manusia semakin lalai akan Tuhannya. Bal'am bin Baura merasa sukses melumpuhkan Nabi Musa dan pengikutnya. Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah hanya dianggap angin yang berlalu. Penduduk Madian benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan yang merajalela. Maka, atas kedurhakaan penduduk Madian ini, Allah kirim kepada mereka penyakit Tok'un. Akibat penyakit ini, penduduk Madian berguguran dan hanya sedikit dari mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa. Atas perbuatannya ini, Bal'am bin Baura dicatat dalam Al-Quran sebagai manusia terlaknat. Dia disebut sebagai anjing yang menggonggong, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 174-177. Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bertaubat melalui wahyu dalam mimpinya. Namun, ia memilih untuk menentang dan menolak hidayahnya, bahkan menciptakan kerusakan yang lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya. Bal'am bin Baura akhirnya mati bersama penyakit Tok'un yang melanda kota Madian. Dan itulah sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.